Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, cryptocurrency market dalam 24 jam terakhir bisa dibilang masuknya ke sideways ya. Walaupun technically speaking ada peningkatan tapi sangat kecil, 0,09%. Dengan total crypto market cap yang juga kurang lebih sama di situ 2,36 triliun US dollars. Dan kalau kita lihat Bitcoin kecenderungan sedikit turun ya, di mana dia basically sekarang di daerah kemarin daily close walaupun sedikit lebih rendah, yaitu di 50.408 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, atau gini deh, sorry, sebelum kita masuk DCWT ya, gua ada reminder dulu nih, ada disclaimer. Jadi sepertinya kemarin-kemarin ini semakin banyak komen-komen scam ya, para scammers di dalam komen Crypto Indonesia ya. Jadi tolong diabaikan, dan apabila ada yang impersonate kita gitu ya, dia kan sekarang banyak tuh ya, salah satu scam paling populer adalah mereka impersonate yang punya channel gitu. Jadi nama-namanya mirip, dibikin kayak Crypto Indonesia, pakai PP kita dan lain-lain. Nah, buat kalian yang tiba-tiba diminta uang atau disuruh kirim kripto atau apapun juga, jangan kalian kirim ya, karena di Kripto Indonesia kita tidak menerima titip uang sama sekali ya. Sebagai Kripto Indonesia kita tidak pernah menerima titipan uang. Tapi kalau kita pribadi, gua sama Sato, kita punya private fund. Tapi gak dibuka untuk umum. Jadi tolong apabila ada yang diminta uang atau diminta ngirim kripto gitu ya oleh seseorang yang mengaku dari tim Kripto Indonesia, tolong diabaikan. Itu scam. Oke, dan selanjutnya berita mengenai India yang sedang mengajukan proposal untuk adanya satu mekanisme di mana mereka bisa menangkap orang tanpa surat tangkap. Ya, apa dan siapa? Yaitu adalah orang-orang yang mining, generating, holding, selling, dan dealing digital currency sebagai medium of exchange ya, dan menjadi store of value dan a unit account. Jadi ya bisa dibilang India ini memang seperti nggak tahu diri ya. Negara yang cukup nggak tahu diri. Karena kenapa bisa dibilang crypto industri itu cukup banyak membantu India saat dia terkena COVID-19 gila-gilaan. Salah satunya paling terkena adalah Vitalik. Dia waktu itu ngirim berapa besar tuh Shiba Inu, nilainya gue lupa tepatnya, untuk COVID relief di India. Tapi ya seperti yang kita lihat ya, kita nggak bisa berharap lah. India ini bisa dibilang salah satu negara yang cukup anti cryptocurrency. Dan setelah dia udah untung dari cryptocurrency pun bahkan dibantu oleh orang-orang yang berada di dalam di dalam industri cryptocurrency, ternyata mereka membayar dengan seperti ini. Malah kesannya? Dia uh, menggigit tangan yang memberikan mereka bantuan gitu kesannya ya. Gak tahu diri. Oke. Lalu selanjutnya kalau kita lihat ya, di sini yang bikin gilanya apa? Ini orang bisa ditangkap tanpa surat tangkap, dan yang gilanya apa? Non-bailable. Nggak bisa di-bail ya. Ya, nggak tahu nih India. Mungkin kedepannya India akan menjadi satu negara yang akan even worse ya. Karena kenapa? Ya karena begini, mereka nggak mau lihat masa depan. Mereka fokus terhadap cara dulu gitu ya. Ya sudah, lama-lama mereka akan ketinggalan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat juga di sini, ya ini seperti yang gue bilang ya, ini banyak yang kaget dengan keputusan, ya mungkin ini bukan keputusan yang masih belum ya, masih bisa dibatalkan tentunya karena ini masih proposal gitu kesannya. Tetapi ya banyak yang kaget. Kenapa Indian government bisa melakukan ini? Karena kemarin-kemarin sepertinya stance mereka terhadap kripto ini lebih relax ya, apalagi setelah mereka dikasih banyak sumbangan gitu ya. Jadi ya makanya gue bilang gak tahu diri. Semoga mereka sadar dan proposal konyol ini tidak dilanjutkan gitu, karena seperti yang sudah kita lihat berkali-kali China ingin berusaha untuk memban cryptocurrency dan kita bisa lihat gak ada gunanya. Ujung-ujungnya tetap berjalan dengan oke-oke saja gitu ya. Jadi ya semoga cepat-cepat sadar si India. Oke, dan selanjutnya ini mungkin bukan ke berita ya, lebih ke hal yang lucu ya, di mana ini ada perdebatan, ya bukan perdebatan ya, lebih ke dialog antara dua orang nih. Yang pertama adalah Nayib Bukele. Bagi kalian yang sudah tahu, ya dia adalah Presiden El Salvador, ya, di mana kemarin dia membeli lagi tambahan sebesar 150 Bitcoin dengan average harga 48.000 something ya pada tanggal 4 Desember. Lalu ternyata dia di-reply oleh Peter Schiff ya. Peter Schiff-nya bagi kalian yang nggak tahu adalah salah satu kritik Bitcoin yang cukup konsisten ya. Dari zaman Bitcoin masih jauh di bawah $10.000, dia sudah terus ngomong jelek mengenai Bitcoin ya.
Dan lucunya dia komen di sini, akan lebih banyak dip yang akan datang, dia bilang katanya. Berapa banyak uang pajak yang akan lu buang, katanya dia bilang. Wah, ini langsung rame ya. Dan yang paling ngakaknya adalah dia dibalas oleh anaknya sendiri yang bernama Spencer Schiff ya. Dan si Spencer ini lucunya, ironisnya adalah Bitcoin Bull ya. Dia yakin dengan cryptocurrency ya. Kita lihat aja sendiri. PP-nya aja dia ada laser eyes-nya ya, a Bitcoiner dia bilang. Jadi bapaknya benci banget Bitcoin, anaknya malah suka banget Bitcoin. Dan dia bilang apa? My dad's reply is your signal to buy more. Ya, ini lucu sih sebenarnya ya. Ya, ini sedikit ya a bit of fun lah ya. Nah, jadi intinya adalah jangan terlalu jangan terlalu deterministik dengan satu hal, gitu ya. Apakah lu di kripto hanya boleh invest di kripto? No, lu boleh kok di gold. Dan Peter Schiff ini adalah bisa dibilang gold bull ya, atau kalau seringnya dibilangnya gold bug ya. Salah satu orang yang sangat yakin dengan gold. Gitu. Dan walaupun bisa dibilang performa emas dalam 10 tahun terakhir nggak terlalu bagus gitu ya, tapi ya menurut gua nggak ada salahnya buat kalian diversifikasi. Jadi janganlah terlalu fanatik terhadap satu aset tertentu, gitu. Apalagi koin tertentu. Itu lebih baik ya sudah kita lihat saja secara peluangnya, gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Di mana kita bisa lihat Bitcoin dia sekarang terjebak antara MA50 di weekly dengan bull support band. Ya, jadi seperti yang gue bilang ya kemarin-kemarin, jadi kayaknya ini masih bisa dibilang ini masih awal-awal banget sih. Ada kemungkinan Bitcoin akan konsolidasi dulu di daerah sini nih. Mungkin mirip-mirip seperti ini. Ya, mirip-mirip seperti ini. Tetapi kemungkinan besarnya keputusan akhirnya lah gitu ya. Nggak akan selama ini. Ini kan berapa bulan nih ya. Kalau nggak salah 3 bulan tuh. Wah, terus di daerah sini akhirnya baru terpantau lagi. Nah, untuk sekarang kemungkinan besar akan ada movement mirip seperti ini. Tetapi versi lebih pendeknya lah. Gitu ya. Konsolidasi, dan nanti ada konfirmasi. Lanjut ke atas atau tembus ke bawah. Ya tentu harapannya ya tembus ke atas ya. Jadi ya PR Bitcoin sebenarnya masih sama dengan kemarin ya, yaitu adalah tembus dari bull support band. Atau mungkin lebih tepatnya gini, PR pertamanya adalah stay dulu, jangan sampai close di bawah MA50 di weekly ya. Itu PR utamanya dulu. Kalau dia berhasil mempertahankan posisi di atas dari MA50 di weekly, next adalah harus tembus lagi bull support band. Gitu ya. Nah, kalau dia sudah tembus bull support band, that's good. Ya, that's good. Dan PR selanjutnya lagi adalah tembus MA8 di weekly. Ya, tapi baik lagi ini chart weekly ya. Jadi ya mungkin ya kita harus sedikit bersabar gitu. Kita nggak tahu kapan tepatnya Bitcoin akan bisa breakout lagi ke atas. Tapi ya itu seperti yang gue bilang, intinya yang paling simpel adalah kita harus hold dulu support di MA50. Karena kalau tembus MA50, wah strukturnya berubah lagi, ya. Oke, sekarang kita akan lihat Bitcoin secara lebih mikronya ya, atau lebih zoomed in. Dimana kalau kita lihat kemarin Bitcoin ini terpukul atau tertahan oleh dua resisten. Yang pertama adalah Bollinger Band, dan juga yang kedua adalah ini Fibonacci 61,8% ya. Nah, tadinya ini support 61,8, tetapi tertembus dengan momentum yang cukup sadis ya. Akhirnya dia berubah menjadi resisten. Nah, sekarang PR Bitcoin apa sih secara mikronya? Cukup simple basically ya, mereka harus membuat struktur reversal. Apa itu struktur reversal? Dia membuat higher high, higher low. Sebenarnya sudah mulai terbentuk nih ya, Di sini high, higher low, higher high, higher low. Nah, semoga ini jadi higher low. Kalau dia bisa mantul lagi seperti ini, that's really good. Gitu. Jadi, kalau ingin ada satu pola reversal, ya kita harus membalikan pola yang bearish. Apa itu pola bearish? Dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, harus dibalikin dengan apa? Higher high, higher low, higher high, higher low. Begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR Bitcoin secara mikro. Dan untuk sekarang balik lagi kalau gua sih technically speaking bisa aja lo misalnya beli di daerah sini ya. Di daerah misalkan 50.000. Itu karena kenapa? In theory 50.000 ini adalah satu resisten psikologis. Tetapi ya baik lagi untuk averaging saja. Itu jangan sampai lo all in, karena jujur hanya 50.000 saja tanpa confluence, that's not too good ya. Maksudnya nggak terlalu strong enough gitu untuk lo bisa buka posisi yang besar. Tapi kalau untuk averaging oke lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan overall masih wait and see. Sampai sekarang masih wait and see. Oke, dan sepertinya Luna sedang galau ya. Kemarin
Dan kemarin lusanya dia basically membuat wick yang panjang ke atas dan ke bawah. Berarti ya ini ada cukup kegalauan nih. Luna mau lanjut ke atas atau mau koreksi dulu gitu. Nah kalau gue pribadi sih gue berpikir kalau dari kondisi market seperti ini, secara probability lebih besar dia koreksi dulu. Karena bisa dibilang ya dia sudah cukup overbought ya di sini ya. Dan menurut gue kalau cuma sampai koreksi ke segini nggak cukup ya, masih perlu lebih dalam. Jadi kalau gue pribadi sih, gue Luna pasang buy limit di MA 20 ya, pasang di MA 20 yaitu di $54 lebih 21 sen ya. Nah, tapi balik lagi selalu ada yang lebih prefer untuk jadi agresif. Dan mungkin buat kalian yang agresif di sini ya kalian happy. Karena kenapa? Ternyata terpantulnya cuma di MA 50. Jadi bisa saja kalian pasang juga buy limit di MA 50 yaitu di $64 lebih 38 sen gitu. Atau kalian bisa ambil jalan tengahnya. Bisa aja kalian pasang setengah misalnya nih. Kalian punya 1 juta. Kalian pasang 500.000 di sini di MA 50. Bisa juga kalian pasangnya setengahnya lagi yaitu di MA 20 di daily. Just in case dia turun. Nah, seringkali gua lebih suka memakai cara seperti itu. Itu dibandingkan masuk hanya dalam satu posisi saja. Gitu. Tapi baik lagi, semua orang punya manajemen risknya beda-beda. Kalau lo lebih konservatif dan lo cuma pengen masuk di posisi-posisi yang menurut lo cenderung aman, ya boleh aja lo masuknya di MA 20 di daily. Dan buat lo mungkin yang berpikir juga gue cuma pengen agresif doang, gitu gue pengen cepet gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang cepet-cepet juga di kripto ada bahaya ya. Ya lo bisa aja masukin di MA 50 di 4 hour chart. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga, ya keep in mind dia sekarang di luar lagi Bollinger Band gitu. Jadi ya seperti yang gue bilang, kemungkinan besar Luna akan koreksi dulu gitu. Oke, dan untuk Solana sepertinya sudah mulai terkonfirmasi bahwa ini adalah double top ya. Sepertinya sudah mulai terkonfirmasi ini double top. Ini technically bisa dibilang retest sih ya. Lumayan kecil tapi mungkin masih bisa masuknya sebagai retest. Dan kalau seperti itu, kalau kita lihat strukturnya dia terus turun seperti ini, ya siap-siap. Ada kemungkinan Solana bisa sampai ke MA 20 di weekly. Gitu, dimana itu adalah di daerah $154. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana ya. Dan apa namanya, gua harap nggak banyak yang nyangkut karena kita sudah bahas double top ini dari kemarin-kemarin ya. Dan gue sudah bilang juga Solana ini cenderung wait and see gitu. Jadi siap-siap ya. Apalagi kalau ini apalagi kalau Bitcoin masih terus ngadat, kemungkinan besar Solana akan lanjut turun. Nah, bisa nggak Solana naik nih? Bisa aja, bisa aja. Ya, andaikan nih kita berharap bisa saja si ini tetap menahan nih support ini, yaitu di daerah $125. Karena technically speaking, dia sudah beberapa kali bertahan di daerah situ. Dia nggak tembus daerah situ. Gitu ya. Tetapi jangan juga kita lupakan bahwa terbentuk pola double top. Biasanya kalau double top ini menunjukkan pola bearish. Gitu. Jadi otomatis biasanya bisa lebih dalam lagi. Gitu ya. Dan balik lagi, kalau Bitcoin memutuskan untuk dia lanjut ke atas, ya balik lagi ya, semua cryptocurrency kecenderungannya lebih dari 90% akan ikutan ketarik. Gitu. Kecuali ada sesuatu yang sangat salah dengan proyek tersebut. Dan menurut gua Solana nggak ada yang salah gitu ya dari Solana gitu menurut gua. Jadi overall it's a solid project. Jadi kalau sampai Bitcoin lanjut ke atas, menurut gua ya Solana bisa kebantu ketarik. Tapi kalau Bitcoin masih terus begini, secara TA-nya dari Solana is not doing good ya. Jadi kalau sampai ini tembus, daerah $125 ini tembus, ada kemungkinan Solana bisa menjemput MA20 di weekly, yaitu di $154 lebih 40 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dimana kita bisa lihat Ethereum juga masuk ke dalam satu daerah yang sideways ya. Dia ada di daerah, ini sudah beberapa lama nih, terus bolak-balik. Dan kita bisa lihat juga dia menemukan resisten di daerah 4.385. Pas banget. Ya, cuma nge-wick doang langsung turun lagi. Jadi artinya apa? Ya, these lines are not random lines. Ini bukan cuma garis yang gue tarik-tarik sembarangan. Ini adalah previous all-time high dia. Gitu. Nah, seperti yang gue sudah bahas sebelum-sebelumnya, all-time high, atau lebih tepatnya previous all-time high dari satu aset, seringkali berubah menjadi resisten bagi aset tersebut. Contohnya di mana? Di sini kita lihat. Dia nge-pump dan berhenti tepat sekali di sini, 4.385. Lalu di sini juga dia tertahan, di sini tembus, tertahan lagi. Jadi intinya gini, garis ini bukan garis sakti gitu ya. Tetapi kita bisa lihat selalu ada korelasinya. Harga Ethereum cenderung sulit untuk tembus daerah sini. Itu jadi tentunya kita bisa pakai data itu kan. Nah, itulah tujuan dari TA
gitu kesannya ya. Nah, sekarang kalau secara overall gimana nih bentuknya si Ethereum? Technically speaking, dia sepertinya membentuk head and shoulders, walaupun rada aneh bentuknya ya. Ini shouldernya, ini headnya, ini shoulder keduanya. Nah, mungkin saja dia turun seperti ini lagi, naik lagi, dan terpantul oleh EMA20. And that's bad. Ya, that's bad. Tapi ya overall ya mau gimana lagi ya, BTC-nya masih ngadat. Kalau BTC masih ngadat, rata-rata altcoins yang lain pun majunya ya nggak pol gitu ya, maju mundur, maju mundur. Maka dari itu, kalau gue pribadi sih, gue tetap ada pasang kemungkinan besar buy limit di daerah sini, yaitu di daerah 3.946, atau bisa juga lu buletin jadi 4.000. Gitu. Karena kenapa? Ada kemungkinan dia bisa melakukan pola itu, head and shoulders. Semoga ya, semoga nih, waktu dia mau head and shoulders, dia kena lagi di bawah sini, Bitcoinnya udah nggak ngadat. Kalau Bitcoin udah nggak ngadat, biasanya ya seperti yang gue bilang, altcoins bisa mulai kebantu ketarik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Kalau gue pribadi sih gue pasang buy limit di daerah 4.000 sampai 3.946 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan overall gue ingetin sekali lagi, jangan meremehkan Ethereum karena Ethereum ini masih bisa dibilang salah satu posisi yang risk adjustednya paling bagus ya. Karena kenapa? Market cap dia nggak terlalu kecil, jadi secara volatilitas nggak se ekstrim altcoins lain yang mungkin masih jauh lebih kecil daripada Bitcoin. Ya, jadi ya secara risk adjusted position that's really good. Dan jangan tertipu dengan harga yang terkesan mahal dari Ethereum. Karena salah satu keunggulan dari kita bermain di kripto adalah lu bisa beli secara sedikit banget. Bahkan lu bisa beli di exchanger Indonesia, Ethereum, BTC, basically blue chipsnya kripto dengan hanya 10.000 saja gitu loh. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat kalian untuk nggak punya exposure di Ethereum maupun di BTC. Cuman ya kadang-kadang orang suka terlalu serakah. Pengennya altcoins yang bisa ngepam ribuan persen dalam waktu yang sangat singkat. Dan seringnya orang-orang seperti itu yang get wrecked. Oke, selanjutnya AVAX, di mana kita bisa lihat sayang sekali ya, AVAX ini 2 hari lalu sudah membuat movement yang bagus. Dia close dengan strong di atas M50, tetapi karena Bitcoinnya masih bete, jadi dia turun lagi ya. Ya baik lagi. Jadi kalian yang ingin invest 100% di altcoins pun gak bisa melupakan Bitcoin. Karena mau lu lagi sebullish apapun nih, seperti di sini, sebenarnya bagus kan momentumnya. Tetapi Bitcoin ngedrop ya sudah, dia ikutan ngedrop gitu loh. Jadi ya tetap kita harus selalu pantau BTC. Sampai kapan ya nggak tahu, ya market yang tentuin. Kita bukan yang punya market, kita hanya bisa bereaksi terhadap market gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat seperti MA50 menjadi resisten ya. Kenapa bisa jadi resisten ya? Karena kita bisa lihat sudah ada sudah ada wick di sini, di mana dia retest MA50 tetapi terpukul lagi turun. Jadi overall not really good untuk FX. Kalau kita lihat juga secara besarnya dia membuat pola lower low, lower high, lower low, dan semoga saja dia bisa bikin higher high yang baru. Tetapi for now yang lebih secara probabilitas masih lebih besar dia membuat lower high lagi ya, which is not good. Nah, kalau seperti itu ya sudah, kita harus tunggu ya. Jadi bisa dibilang ini salah satu yang cukup menyebalkan kadang-kadang di cryptocurrency market ya. Kita harus menunggu Bitcoin. Menunggu Bitcoin apa yang akan mau dia lakukan selanjutnya. Karena sekarang bisa dibilang ya dia muter-muter di daerah situ saja. Gitu. Ya, makanya itu salah satu alasan juga kenapa portofolio gue masih paling besar adalah BTC dan kedua Ethereum. Karena ya ujung-ujungnya BTC tetap masih mengontrol besar market gitu ya. Dan untuk FX ya, balik lagi ke FX. Support selanjutnya di mana? Support selanjutnya kita bisa cari sebenarnya misalnya di weekly nih. Bisa saja dia kena MA20. Karena kalau kita mau ngomong, FX sudah cukup lama nggak kena MA20. Jadi mungkin saja FX bisa menyentuh daerah $64 lagi. Ya, yaitu di tepatnya 64 lebih 43 dolar. Tapi ya semoga dia bisa sideways dulu di sini, MA20-nya mendekati dan terpantul. Ya, that's the best scenario untuk FX ya. Dan kalau untuk di 4 hourly-nya kita bisa lihat sebenarnya sudah tembus semua ya. Jadi sebenarnya baik lagi masih cenderung wait and see untuk AVAX. Ya, karena dia harus membuktikan dulu bahwa dia ada momentum lagi naik ke atas baru kita bisa average harga kita. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan selanjutnya Phantom. Ya, bisa dibilang cukup mengecewakan ya, tapi make sense juga karena Bitcoin-nya ketahan ya, dia nggak lanjut lagi naik. Phantom pun cenderung kepukul ya. Dan kalau kita lihat kepukulnya oleh siapa?
percis sekali oleh support yang gue bilang sebelumnya ya. Dimana gue sudah bilang ini adalah support yang cukup penting tadinya ya, karena ini adalah resisten dari previous high dia. Tetapi karena tembus, tadinya kawan bisa menjadi lawan. Ya, terlihat dengan sangat jelas kayak di sini. Nah, jadi ini dia salah satunya gunanya lagi kita charting. Kita bisa melihat di mana support dan resisten selanjutnya. Kalau lo nggak mau lihat chart, ya gue nggak tahu gimana secara visualnya lo bisa lihat ini. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat lagi, dia kembali lagi ke daerah di dekat-dekat sini. Gitu. Jadi ya masih wait and see menurut gue, masih wait and see. Sesuai dengan yang gue bilang kemarin, Phantom masih wait and see. Walaupun terlihat sudah punya momentum yang cukup, tapi ya kita bisa lihat lagi ternyata belum. Makanya gue lebih suka menunggu konfirmasi ya. Apa-apa itu lebih baik konfirmasi daripada cepat-cepat ujung-ujungnya lebih banyak sangkut gitu. Dan sebenarnya gue sudah heads up ya soal Phantom ini dari beberapa minggu lalu, di mana gue bilang di sini terbentuk pola head and shoulders. Dan ternyata benar, turun. Jadi ya sesuai dengan DCWT gue sebelum-sebelumnya, Phantom masih wait and see, tunggu sampai dia ketemu pola seperti ini ya. Dia bisa tembus ke sini, lalu ini menjadikan si $1.67 sebagai support dan dia naik lagi, terpantul di sini. Itu mungkin salah satu buying entry yang cukup bagus atau buying position yang cukup bagus untuk Phantom. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Jadi PR dia yang pertama adalah close lagi di atas dari $1.67, lalu retest lagi, itu mungkin bisa jadi buy limit kita. Dan yang paling penting lagi apa? Jangan terpukul oleh MA20. Karena seperti yang sudah kita sering kali bahas di DCWT gitu ya, MA20 adalah si tukang pukul ya. Berkali-kali dia memukul banyak aset untuk kembali turun lagi mencari support yang lebih dalam gitu. Jadi simple ya, kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya ada ya atau Cardano. Basically exactly the same seperti Phantom ya. Dia retest si resisten ini dan boom turun. Sama persis seperti Cardano. Itu dimana gue sudah bilang ini adalah satu daerah resisten yang sekarang jadi kuat. Itu karena kenapa sebelumnya ini adalah support kuat. Gitu ya, dimana ya seperti yang gue bilang berkali-kali, support kuat dia bisa berubah menjadi resisten yang kuat. Dan kita bisa lihat sangat clean banget. Dia retest dan lanjut turun lagi. Dia artinya Cardano masih jelek ya, secara TA masih jelek. Jangan dulu beli lagi. Ya, jangan beli lagi. Nah, jadi ini yang ingin gua ajarkan gitu ya, atau gua bagikan infonya. Janganlah karena kita suka satu aset atau satu fundamental dari project tertentu, pokoknya setiap turun serok. Enggak, jangan setiap turun serok. Kalau setiap turun serok, ujung-ujungnya banyak nyangkut gitu. Jadi ya kita harus tunggu konfirmasi. Ya. Nah, konfirmasi seperti apa? Konfirmasi yang diperlukan oleh Anda basically sama persis seperti Phantom. Naik dulu, tembus $1.48, retest, nah kita bisa beli di sini. Dan sama persis juga seperti Phantom, jangan mau dipukul oleh MA20 di daily. Karena sudah dipukulin terus ya dari kemarin-kemarin. Makanya gue sudah bilang Cardano saat tembus daerah sini, jujur aja gue sudah berkali-kali bilang untuk tunggu dulu. Tunggu sampai kena di sini, kalau terpantul. Terpantul, gue beli di sini. Ternyata dipukul lagi oleh 20. Sudah, sejak ini gue nggak tambah lagi posisi Cardano. Karena kenapa? Ya, belum ada konfirmasi. Buat apa kita trade tanpa konfirmasi? Kalau kita trade tanpa konfirmasi, seringkali secara risk rewardnya jelek. Gitu, ya. Jadi untuk Cardano, yang menurut gue ini masih at the mercy of BTC. Ya, kalau BTC terus-terusan seperti ini, Cardano will do worse. Akan terus tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek. Nah sekarang the final sand gitu atau the final line in the, the final line in the sand untuk Cardano adalah jangan sampai tembus $1. Kalau sudah mulai 90 sen something, that's bad untuk Cardano. Karena kenapa? Dia butuh waktu yang sangat lama untuk bisa lanjut lagi ke ya previous structures gitu. Jadi kalau bisa dengan waktu yang cukup cepat lah kalau bisa ya, Cardano harus kembali lagi reclaim daerah $1.48. Dan jangan sampai mau dipukulin terus oleh MA20 di daily. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.